Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menilai Menko Polhukam Mahfud MD dinilai telah lupa pada putusannya sendiri saat masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni perihal kriteria kegentingan yang memaksa dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Penilaian itu disampaikan Ferry saat berorasi dalam demonstrasi yang dilakukan Aliansi Aksi Sejuta Buruh di depan gedung DPR MPR dengan agenda menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Jokowi pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Ferry menilai Mahfud lupa pada putusannya sendiri karena menyatakan bahwa penerbitan Perpu Cipta Kerja itu sah. Padahal, tidak ada kondisi yang memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa di Indonesia saat ini yang sesuai dengan putusan Mahfud saat menjadi Ketua MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup buruh. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya mau ceritakan yang buru-burunya. Pertama, Perpu ini janggal. Karena konsep hal ihwal kegentingan memaksa itu tidak begini ceritanya. Hal ihwal kegentingan memaksa itu awalnya sebelum reformasi memang hak subjektif presiden. Tapi setelah keluar putusan 138 tahun 2008 itu tidak sekedar hak dari presiden, harus terpenuhi 3 keadaan. Nah, yang memutuskan 3 keadaan ini kebetulan Profesor Mahfud. Nah, beliau kebetulan lupa dengan putusannya sendiri. 3 keadaan itu pertama memang ada kondisi yang memaksa, ya, sehingga memang perlu dilakukan tindakan. Kedua, kalaupun ada hukum tidak menyelesaikan masalah atau ada kekosongan hukum. Ketiga, memang prosedur pembentukannya harus secara cepat. Nah, di sini dia masuk akalnya. Karena dia awalnya dari presiden, maka harus dipindahkan ke DPR untuk dapat persetujuan di sidang berikutnya. Kalau sesuatu yang belum pernah dibahas bersama, pasti ini bisa masuk akal genting dan memaksa. Karena harus minta persetujuan DPR kemudian. Tapi kan ini sudah pernah dibahas, namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, pasti setelah Perpu ini dibuat oleh Presiden, begitu dibahas ke DPR, ya pasti setuju mereka. Mereka sudah bahas sebelumnya. Jadi, bukan begini cara pembentukan Perpu. Nah, saya mau katakan ini kondisi yang buruk karena memang ini rekayasa, dibuat-buat. Kurang lebih Perpu itu copy paste-nya Undang-Undang Cipta Kerja. Atau bahasa anak gaulnya sekarang, Undang-Undang Cipta Kerja versi 2.0. Jadi di copy paste saja, makanya terjadi kejanggalan. Oleh Perpu, Undang-Undang Cipta Kerjanya dicabut. Tetapi oleh Perpu, peraturan pelaksananya dipakai. Karena dia matching. Jubahnya ganti, celananya tidak. Jadi ketahuan orangnya orang yang sama, gitu ya. Kepentingannya sama, tujuannya juga bakal sama. Jadi saya ragu kalau di DPR bakal terjadi, di MK. Nah, ini menarik lagi ya. Sepertinya tabiat pemerintah adalah memastikan seluruh lini dikuasai, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Setelah ketuanya jadi adik ipar, nah komposisi hakim mayoritas yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional besar diubah menjadi mayoritas yang setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena syaratnya begitu menurut DPR, hakim konstitusi itu adalah direktur perusahaan DPR. Karena pemegang sahamnya begini. Begitu menurut DPR sendiri. Jadi, mari kita kawal, kalaupun maju di MK, kita kawal MK, kita kawal DPR, dan pastikan hak buruh dan hak publik terwakili dalam putusan mereka. Hidup buruh! Terima kasih. Putusan tentang kegentingan memaksa yang dibuat Mahfud saat menjadi Ketua MK tertuang pada poin 3.10 Putusan MK nomor 128 tahun 2009. Bunyinya sebagai berikut.